Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihil kiram wa dzurriyyatihi wa ashabihi. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa tabi'in wa tabi'at tabi'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Tsumma ila jami'i arwahi awliya'is shalihin min masyariqil ardi ila magharibiha wa barriha wa bahriha. Khususan ila Syekh wa nakhussu khususan ila al-ulama fi juzur Nusantara wal ulama wal aulia fi Jawa wa nakhussu khususan ila muallifi hadzal kitab syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Wa ila hadrati arwahi jami'i ajdadina wa jaddatina wa ummahatina wa abaina wa nakhussu khususan ila ila hadrati arwahi asatidina wa asatidina wa nakhussu khususan ya lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin penikmat channel YouTube Santri An-Nahdiyah atau Santri Aswaja An-Nahdiyah Indonesia. Alhamdulillah kita telah memasuki hari-hari menjelang ditinggalnya bulan Ramadan tahun 2023 ini. Di episode sebelumnya kita telah membahas tentang seorang tokoh yang fenomenal. Namanya sebenarnya adalah Sayyid Abdul Jalil. Tetapi karena dia melakukan perjalanan dan sampai pada satu desa, ila qaryatin yuqalu laha Siti Jenar. Satu desa yang diberi nama Siti Jenar, sehingga beliau menetap di sana dan dikenal sebagai Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar ini atau Syed Abdul Jalil ini fokus pada kajian-kajian tasawuf dan mensucikan diri sehingga dia sampai pada kesimpulan bahwa manunggaling kawula Gusti, Allah ada pada dirinya. Sehingga satu ketika Syed Abdul Jalil dipanggil oleh Raden Fattah dalam rangka waktu itu untuk melawan Raja Majapahit yang terakhir. Syed Abdul Jalil ditanya oleh Raden Fattah, Abdul Jalil, mana yang namanya Syed Abdul Jalil? Syed Abdul Jalil menjawab, laisa Abdul Jalil hahuna wa innamal ladzi kana hahuna huwallahu. Yang ada di sini itu bukan Abdul Jalil, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Said Ibrahim salah satunya atau Sunan Bonang memfatwakan untuk dilakukan hukuman mati kepada Syekh Abdul Qadir karena telah menyimpang dari ajaran Islam yang hakiki dan dikhawatirkan akan melakukan penyebaran-penyebaran ajaran Islam yang tidak benar karena menyebut Allah ada pada dirinya.
Ini Mbah Fadl mengkisahkan kisah Sayyid Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar ini diumpamakan atau seperti Al-Hallaj. Al-Hallaj itu atau dikenal sebagai Abul Mughith Husain bin Mansur Al-Baidawi Al-Hallaj. Al-Hallaj juga dieksekusi mati karena konsepnya tentang hulul. Atau hulul itu mirip-mirip dengan manunggaling kaula Gusti. Cuman kalau manunggaling kaula Gustinya Syekh Siti Jenar itu Allah ada dalam dirinya. Tetapi kalau hulul itu kondisi di mana ketika seseorang sedang diyakini jasmaninya bahwa Allah masuk di dalam diri atau jasmani seorang tersebut. Selanjutnya kita pada pembahasan yang selanjutnya, ini sampai pembahasan terakhir akan membahas tentang peperangan-peperangan yang dilakukan antara Majapahit atau antara Demak dengan Majapahit. Singkat kisah, setelah Sunan Ampel meninggal, tumajtama'a ba'da dzalika auliya Jawa wa hum Said Ibrahim wa Said Raden Paku wa Raden Syahid wa Said Qasim wa Said Abdul Qadir wa Said Raden Said wa Said Amir Haj wa Said Muhsin dan banyak lagi yang lainnya. Ketika Sunan Ampel meninggal, mereka semua melakukan takziah untuk memakamkan Sunan Ampel di Surabaya. Setelah itu, setelah selesai menguburkan Sunan Ampel, mereka masih berkumpul dan bermusyawarah di Surabaya dan akhirnya menyimpulkan satu kesepakatan untuk mengangkat Raden Fatah sebagai seorang raja daripada umat Islam yang ada di Pulau Jawa. Faqala as-Said Raden Paku la yambagi wa la yasluh li ahadin minna ayyakuna khalifatan lil Islam wa imaman lil muslimin illa Raden Fatah. Raden Paku menyatakan tidak ada yang lebih pantas di antara kita yang sedang berkumpul di sini untuk menjadi pemimpin dan khalifah umat Islam kecuali Raden Fatah. Fabaya'uhu fawafaqahu ala dalika jami'il awliya fabaya'uhu wa sara imaman lil muslimin. Thumma raja'a Raden Fatah ila Demak wattakhadahu darul mamlakah. Kemudian Raden Fatah dibaiat sebagai seorang khalifah dan kembali ke Demak dan mendirikan keraton kerajaan. Kemudian Raden Fatah mengumpulkan tokoh-tokoh Islam dan kembali berlakukan musyawarah untuk melakukan penyerbuan atau serangan terhadap Majapahit karena diyakini Majapahit saat itu telah jatuh kepada jurang kekufuran. Ini yang disebutkan oleh Mbah Fadl alasan Demak menyerang Majapahit karena Majapahit telah jatuh di dalam jurang kekufuran. Kemudian dilanjutkan oleh Mbah Fadl di sini, kondisi Majapahit saat itu, padahal sebenarnya Raden Fatah ini di kisah sebelumnya adalah seorang putra dari Brawijaya V, dari istri seorang dari negeri Campa yang
kemudian waktu masih kecil dikirim ke Palembang, dan akhirnya berguru ke Said Rahmat. Dan ketika tiba di Demak dan membangun kota Bintoro itu, bahkan Raden Fatah diangkat sebagai penguasa di Bintoro oleh Brawijaya. Tetapi karena berkembangnya zaman, tuntutan kebutuhan umat Islam yang telah mendesak dan terjadinya kekufuran-kekufuran di Majapahit. Kekufuran itu bisa jadi bukan hanya persoalan agama, karena di internal Majapahit juga ada Raden Husein yang juga adalah seorang Muslim dan saudara seibu dengan Raden Fatah saat itu. Tapi Raden Fatah tetap memutuskan untuk menyerang Majapahit. Kalau kita gambarkan secara lebih detail, di Mbah Fadl ini seakan-akan yang diserang oleh Raden Fatah adalah Brawijaya V, ayahnya sendiri. Tetapi kalau kita lihat literasi lain, bahwa Brawijaya yang diserang oleh Raden Fatah adalah bukan Brawijaya V, tetapi adalah Brawijaya VII. Kenapa? Karena Majapahit itu dikenal runtuh pada tahun 1478 dengan istilah Condo Sengkolo Sirno Ilang Kertaning Bumi. Brawijaya V ini yang disebut Condo Sengkolo Sirno Ilang Kertaning Bumi. Nah, dia diserang oleh Girindrawardana dari Kediri atau Keling. Yang kemudian si Keling ini bergelar sebagai Brawijaya VI. Nah, yang disebutkan terakhir Brawijaya VII inilah yang diserang oleh Raden Fatah. Jadi Raden Fatah tidak menyerang ayahnya sendiri. Tetapi di kitab karya Mbah Fadl ini, Ahlal Musamarah ini, tidak dijelaskan, bahkan seakan yang diserang oleh Raden Fatah adalah Brawijaya yang ayahnya sendiri. Ya, kondisi Majapahit, kita langsung bahas kitabnya Mbah Fadl, kondisi Majapahit saat akan dilakukan penyerangan oleh Demak. Majapahit kala itu, wa fi Majapahit fidzalikal waqt rajulun yuqalu laha Arya Tanduran walau salasa auladin dzukur wa hum Gajah Mada wa Gajah Wila wa Gajah Sina wa haula itsalat soru wuzaraul Malik Brawijaya amma Gajah Mada fa fawwada ilaihi amrul mukhasamah wa amma Gajah Wila fa fawwadu ilaihi amrul khizyah wa amma Gajah Sina fawwada ilaihi amrul junudi wal hurub. Jadi ada 3 patih atau menteri, kondisinya Majapahit saat itu. Ada patih Gajah Mada, ada Gajah Wila, dan Gajah Sina. Mereka menjadi patih Prabu Brawijaya. Gajah Mada ini urusan hukum, kemudian Gajah Wila urusan perpajakan, dan Gajah Sina urusan tentara dan perangan. Dan di saat itu juga ada yang bernama Raden Gogor. Raden Gogor ini putra daripada Brawijaya dan dijadikan sebagai wakil daripada Brawijaya atau pangeran, putra mahkota. Terus kita lihat Mbah Fadl tidak menjelaskan pasukan-pasukan Majapahit di sini di awal.
Tetapi beliau justru menjelaskan tentang gambaran pasukan Demak ketika akan menyerang Majapahit. Walamma arada Utsman al-Hajj al-khuruj min Tima'i wa ma'ahul junud wal asakir labsul qamisul mutalassim al-musamma bi Ontokusumo fawadda aratin fattafa'adina lahu fa kharaja wasarorokiban alal farosi al-adham amamal asakir wal junud mudallan bimudallatin mudallilan bimidallatin sofra wa nasyarat ar-rayah amamahu wa khalfuhu wa durabat at-tabul wal buqat lil harb. Gambaran pasukan Demak saat itu memakai pakaian yang disebut ontokusumo, mengendarai kuda yang berwarna hitam kemerah-merahan dan dipayungi payung warna kuning itu pimpinannya, dan juga menabuh genderang dipukul dan terompet dibunyikan sebagai tanda perang. Di sini langsung setelah menjelaskan pasukan Majapahit, Mbak Fadul langsung menjelaskan tentang pertempuran Tunggorono, bukan Trenggano, pertempuran Tunggorono. Pertempuran Tunggorono ini disebut pertempuran Tunggorono karena terjadi di hutan Tunggorono. Singkat kisah, ketika sampai di Tunggorono, pasukan yang dipimpin oleh Usman Haji ini bertemu dengan seorang penduduk yang bernama Cakar. Dan Cakar ini sedang diperintah oleh Prabu Brawijaya untuk berburu kijang. Arsalani al-Malik Brawijaya li istiyadid doba faqala lahu Utsman al-Hajj halaka fi hamli kitab ab'ath sahu ma'ak ilal Malik Brawijaya faqala lahu rajul na'am hayyan wa karamatan fana walahu ayya. Sehingga oleh Utsman Haji si Cakar ini dititipi surat yang untuk dikirimkan kepada Prabu Brawijaya. Isi surat tersebut adalah tentang Utsman yang dijuluki Sunan Ngudung ini menjelaskan bahwa dia adalah utusan Raden Fattah dan mengajak baginda dan seluruh rakyat untuk memeluk Islam. Waman ma'i minal asakir ilaika linad'uka wa jami'i ahli baladika ila dinil Islam. Fa in abaitum najarnakum bil qital fa in kuntum minar rijal fa waqad sami'tumul haya fa atauna fi gobatin Tunggorono wassalam. Jika dan ada ancamannya di dalam surat ini, mari baginda dan seluruh rakyat untuk memeluk Islam. Tetapi jika tidak mau, kami akan memerangi kalian. Jadi jelas di sini konteksnya bahwasanya memang Demak ingin menginvasi Majapahit. Kalau kita lihat dari sudut pandang kitab Ahlal Musamarah yang ditulis oleh Mbah Fadul ini. Ini tentu saja sangat menggelitik di mana pada diskusi-diskusi umum yang dilakukan oleh umat Islam Jawa itu rata-rata menyebutkan bahwasannya penyebaran agama Islam di Pulau Jawa ini dilakukan lewat jalur perdagangan selalu, jalur perdagangan, jalur
perkawinan dan tidak pernah ada pertumpahan darah atau peperangan. Tapi kalau kita lihat konteks Demak dan Majapahit ini, berarti ada invasi atau pembangkangan yang dilakukan oleh Demak ke Majapahit. Karena Demak adalah satu wilayah yang saat itu Raden Fatah diberikan kekuasaan oleh Majapahit, tetapi akhirnya menyerang Majapahit. Dan akhirnya terjadi peperangan di Tunggorono, karena melihat surat tersebut tentu saja Majapahit tidak mau menyerah, dan dikirim Gajah Sina untuk melakukan pertempuran di Tunggorono. Disebutkan oleh Mbah Fadl, saat itu Majapahit mengirim 20 juta. Kalau kita baca di kitab ditulisnya Aishrun miliun. Tetapi kemungkinan ini tipu karena banyak di kitab versi terbitan yang baru rata-rata ditulis Ashruna alfan minal junud atau 20.000 pasukan yang ikut dengan Gajah Sina. Dan akhirnya melakukan pertempuran di Tunggorono dan Amir Husain melakukan duel dengan Gajah Sina dan Amir Husain akhirnya tumbang. Tapi tidak ada yang unggul di dalam pertempuran ini dan akhirnya pasukan Majapahit juga kembali ke Majapahit dengan banyak sekali yang gugur di antara Majapahit dan Demak. Ada seorang pimpinan di situ yang bernama Arya Jambul. Arya Jambul yang menyampaikan ke Brawijaya bahwa Patih Gajah Sina juga terbunuh dalam pertempuran tersebut. Akhirnya karena Demak juga pasukannya banyak yang meninggal, Demak juga meminta bantuan, pulang dan meminta bantuan. Wa ammal muslimuna fan hazu ila ghabatin tusamma Karawang. Akhirnya lari atau kembali untuk mencari bantuan dan tiba di satu hutan yang bernama Karawang. Dan saat itu pasukan Demak hanya tersisa 11 orang. Dan akhirnya mereka mengadu juga kepada rajanya yang saat itu setelah dibaiat, yaitu Raden Fatah. Ia minta bantuan tentara untuk ditambah pasukannya dan untuk dikirim ke hutan Karawang. Karena saat itu mereka sedang berkumpul di hutan Karawang. Tidak hanya Demak yang minta bantuan setelah pertempuran Tunggorono yang dahsyat itu, Majapahit juga meminta bantuan. Waktu itu Majapahit mengirim surat ke Pengging dan Ponorogo dan Luwono. Wa amma makana min amril Malik Brawijaya fa innahu lamma sami'a kalam Arya Jembul qala lil wazir Gajah Mada ya wazir arsil rusulaini ila Peking wa ila Ponorogo isual madad minal juyus. Gajah Mada diminta untuk mengirim surat ke Peking dan Ponorogo untuk juga mengirimkan tentara untuk ikut bertempur melawan pasukan Demak. Nah, setelah Majapahit dan Demak saling meminta tambahan pasukan atau menambah jumlah pasukan, di sini rata-rata dijelaskan kudanya itu berwarna hitam kemerah-merahan. Bisa jadi ini adalah kuda Jawa, memang seperti itu warnanya. Dan pada pertempuran berikutnya atau pertempuran Kerawang, Majapahit setelah meminta tambahan pasukan dikirim dari
Peking, Ponorogo, dan Luwono, Majapahit mengirimkan 2.000 prajurit ke Karawang. Dan bahkan Patih Gajah Mada pun dikirim ke Karawang ini bersama dengan Raden Gogor sebagai panglima perang. Raden Gogor ini putra dari Brawijaya. Dan di pertempuran ini lagi-lagi tidak ada yang unggul, sama-sama terbunuh sekian banyak dari pasukan, dicatatkan oleh Bafadol. Asyro alaf wa asyro, asyro alaf wa asyro. Jadi orang Islam yang meninggal itu 10.010 di sini. Bahkan dijelaskan juga Bafadol, pasukan Majapahit itu sudah pakai meriam dan peluru. Waroma bibarut wa bum bumet difa bum difa wa qatala minal kufar malayah so wa qatala minal muslimina asyra alaf. Jadi orang-orang dari Majapahit ini terbunuh banyak sekali, dan dari Demak 10.010. Kalau kita lihat dari catatan yang detail ini yang ditulis Mbah Fadol, jangan-jangan sebenarnya ada rujukan yang dimiliki oleh Mbah Fadol dalam penulisan kitabnya. Karena kalau disebut halal musamaroh itu hanya diskusi-diskusi di malam hari kemudian dicatatkan oleh Mbah Fadol, rasanya kok tidak sedetail ini. Karena beliau menuliskan detail-detail jumlah tentara yang mati, jumlah tentara yang dikirim, atau jangan-jangan Mbah Fadol memiliki beberapa naskah yang memang telah turun-temurun dari zaman Kerajaan Demak yang masih tersimpan. Sehingga tercatat di situ berapa jumlah yang meninggal dan yang gugur dalam pertempuran tersebut. Setelah terjadi pertempuran Kerawang yang tidak ada ujungnya, yang sama-sama kalah, Sukan Islam kembali lagi. Demak juga kembali setelah kalah, sama-sama kembali ke markasnya masing-masing. Sampai setelah pertempuran ini berlangsung terus, orang Islam yang tadinya itu meninggal banyak sekali, itu hanya tersisa 9 orang. Dan kembali ke markas dan meminta bantuan ke Bupati Kertayasa. Setelah pasukan Demak meminta bantuan ke Bupati Kertayasa, mereka sampai pada satu tempat yang bernama Jawu. Akhirnya karena kembali atau pergi dari pertempuran yang sebelumnya terjadi di Kerawang, pasukan Majapahit juga kembali ke markasnya, pasukan Demak juga lari, dan mereka sampai di hutan yang bernama Jawu dan tinggal di sana. Pasukan yang tersisa 9 orang tadi bertahan di Jawu dan menunggu bantuan yang akan dikirim dari Bupati Kertayasa. Akhirnya diceritakan di Kertayasa, wa haka annahu kana hunaka rajulun yuqalu lahu Ki Cendana walahu waladani ahaduhuma ismuhu Mas Bendara
arada ayyuqatila fi sabilillah ma'a Khalifah Husain wa man ma'ahu faja'a ila Khalifah Husain wa ma'ahuma arba'una rajulan wasta'danahu fil qital ma'ahu faqala lahumma Khalifah Husain if'ala ma badalakuma wanwiya bidzalikuma lil jihad. Tsumma kharaja Khalifah Husain wa ma'ahu ibnuhu Khalifah Sugro wa ma'ahuma minal junud arba'una alfan fasaru hatta wasalu ila Gobah Jawu. Dan setelah diminta bantuan di Kertayasa diceritakan ada seorang yang bernama Ki Cendana dan Mas Bendara dan juga Yusuf. Mereka inilah yang akhirnya dikirim untuk ikut bertempur membantu pasukan Demak dan membawa serta 40.000 pasukan. Dan ketika akhirnya mereka sampai juga di hutan Jawu. Setelah itu terjadi pertempuran di Majaler dan disebut pertempuran Majaler. Jadi tadi pertempuran yang pertama itu pertempuran Tunggorono. Setelah itu pertempuran Kerawang dan sekarang pertempuran Majaler. Kenapa disebut pertempuran Majaler? Karena pertempuran ini terjadi di Majaler. Dan di sini, di pertempuran Majaler ini, pasukan Majapahit banyak sekali yang gugur dan bahkan bisa disebut sebagai kalah. Tetapi Patih Gajah Mada tidak gugur dalam pertempuran ini. Majaler itu nama sebuah hutan. Setelah pertempuran di Majaler ini disebut baca lagi. Nah, di pasukan Majaler ini Qad nazalul anfi goba Majaler wa qataluhum ana wa man ma'i minal junud faqataluhum an ukhrahum wa lam yabqa minhum illa ana fataraktuhum hunaka wa raja'tu ilaika mukhbiran dalika. Sampai-sampai disebutkan tidak tersisa satupun dari pasukannya. Tapi di sini istilah kalah bukan berarti pasukan Demak menang, hanya saja pasukan Majapahit lebih banyak yang gugur, tapi sebenarnya tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah di setiap pertempuran ini. Kisah kalah dan menang nanti ada di akhir, dan itu terjadi bukan karena pertempuran darat head to head, tapi karena lain dan satu hal yang lainnya. Kemudian terjadi pertempuran Majalebak. Disebut pertempuran Majalebak karena lokasinya di Majalebak. Di pertempuran Majalebak ini juga banyak yang gugur di antara kedua pasukan. Selalu begitu, banyak yang gugur di antara kedua pasukan. Karena sejatinya peperangan itu akan menimbulkan banyak sekali duka dan kematian. Bahkan disebutkan walam yabqa minal kufar illa salasah wahum Raden Saudara wa Amir Mojo Sekar wa Mojo Sari wa Amir Pakis. Jadi yang tersisa itu hanya Raden Saudara, Bupati Mojo Sekar,
Bupati Mojosari dan Bupati Pakis dari Majapahit ini. Akhirnya di antara kedua pasukan ini kembali lagi ke markas atau lari dari medan pertempuran karena pasukan banyak yang gugur dan kembali bertempur lagi di Mojo Agung. Di Mojo Agung ini di pertempuran sebelumnya Gajah Mada tidak ikut bertempur tapi ikut mengawal pasukan tetapi tidak ikut di medan pertempuran. Di pertempuran Mojo Agung inilah Gajah Mada ikut bertempur. Di sini juga dijelaskan oleh Mbak Fadol, terhitung jumlahnya dari pihak umat Islam, jumlah yang meninggal ini tidak terhitung dan hanya tersisa 10 orang. Bahkan dijelaskan oleh Mbak Fadol, setiap pertempuran sisanya sedikit sekali. Malayah sawalam yabqa minhum illa asyratu rijalin minhum Uthmanul Hajj wal Hajj Usman Waratin Prabu wa Khalifah Husain wa Amir Hamzah wa Khatib Bintoro ismuhu Raden Mas wa. Kemudian masing-masing kembali ke markas dan ketika sampai di markas atau di Demak umat Islam ini hanya tersisa 6 orang dari tadi yang 10. Entah gimana ceritanya itu. Di sini tidak dijelaskan tapi ketika sampai Demak setelah pertempuran di Mojo Agung ini umat pasukan Demak tersisa 6 orang. Tetapi yang menggelitik bagi saya karena Mbah Fadil di sini nampak sangat keras sekali menyebut pasukan Majapahit disebut sebagai kufar dan ketika pasukannya gugur didoakan oleh Mbah Fadil semoga segera dikirim ke neraka. Istilah-istilahnya itu di sini. Tapi ketika umat Islam disebut semoga dicatat syahid dan segera masuk surga. Jadi dibahasakan Mbah Fadil ini sebagai perang agama antara Sukan Demak Muslim dan Majapahit kafir. Tetapi perlu kita teliti lebih dalam. Setelah kembali ke Demak dan menyusun peta bagaimana untuk menyerang Majapahit selanjutnya, Mbah Fadil kemudian juga menjelaskan keadaan pasukan Majapahit saat itu. Dan pada pertempuran Mojo Agung itu bahkan putra dari Majapahit yang bernama Raden Gogor juga terbunuh. Dan juga saudaranya Prabu Brawijaya yang bernama Patih Dayaningrat juga terbunuh. Dan keadaan pasukan Demak selain terdiri tinggal tersisa 6 orang, pasukan Demak dikisahkan saat itu korban sangat banyak di pihak pasukan Muslim dan yang masih hidup hanya tinggal sedikit. Dan ini dijelaskan bahkan sampai-sampai wa amma makana min amril khalifah Raden Fattah faqad istadda huznihi lamma ra'a man kathratil qatla fi askarihi wa qala li Raden Paku Sunan Giri qad kathurul qatla fil muslimin wa lam yabqa minhum illal qalil famar ra'a indakum qala famar ra'a indakum. Raden Fattah ini sampai sedih sekali dan minta pertimbangan kepada Raden Paku. Gimana pendapatmu ini? Raden Paku, banyak sekali pasukan kita, pasukan umat Islam yang telah gugur.
Tetapi Raden Paku menjawab, qala bimithli dzalika jarrat sunnatullahi ta'ala fil qurunis salifah. Al-harbu bainal muslimin wal kafirin. Sajjalun walam yazal Allahu ta'ala yabtali ibadahu illa an kanatil aqib batulil muttaqin wan nasru wal ghalabatu lil mu'minin. Faqad qala Allah Ta'ala wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wa na'lamas sabirina wal aqibatu lil muttaqin. Raden Paku menjawab, memang seperti itulah sunnatullah. Kalau ada perang umat Islam dan yang enggak Islam itu pasti selalu silih berganti setiap tahunnya. Tetapi ini adalah ujian bagi orang mukmin, untuk bagi orang-orang mukmin yang bertakwa dan mau bersabar, kata Raden Paku menasihati. Ya, Raden Fatah ini adalah beberapa, ada gabungan dari beberapa ayat di sini, misalnya Al Imran 140, terus surat Muhammad 31, Al-A'raf, Ar-Rum. Dan akhirnya karena terjadi banyak sekali yang gugur, Raden Fatah meminta bantuan ke Palembang. Tetapi Palembang saat itu yang dipimpin oleh Arya Damar, dijelaskan di sini. Raden Arya Damar ini juga putra Majapahit yang disuruh mengasuh Raden Fatah ketika dari mulai Raden Fatah lahir, karena ibunya Raden Fatah itu dihadiahkan oleh Prabu Brawijaya kepada putranya yang bernama Arya Damar untuk dinikahi dan memimpin wilayah Palembang. Tetapi sedihnya ketika meminta bantuan ke Palembang, Arya Damar tidak memberikan bantuan prajurit. Waqala Mali Husain yansurul kufar kaifa tarkudinihi wa nasiya akhiratahu fi talabid dunya. Nah, diceritakan juga utusan dari Raden Fatah ini menjelaskan kepada Arya Damar bahwasanya putramu yang bernama Raden Husain itu tidak ikut bergabung bersama kami, tetapi dia memilih bergabung bersama pasukan Majapahit. Arya Damar berkata, Malih Husain yansurul kufar kaifa tarkudinihi wa nasiya akhiratahu. Gimana ini si Husain ini kok malah membantu orang-orang kafir dan justru meninggalkan agamanya dan melupakan akhiratnya dan hanya untuk mencari dunia. Fitolabid dunya thumma amara ba'du a'wanihi bi akhdi ta'wid qila huwa sunduk wa qila qit'atani min qasabin fihi tolsam atau tolasam yakhdimuhu a'wana minal jin wasyayatin wa huwa tirkatu ummihi ibnatu Raksadana. Dikisahkan Arya Damar, penguasa Palembang, tidak bisa memberikan bantuan pasukan, tetapi memberi 2 buah jimat. Ada yang menyebut jimat ini berbentuk kotak, tapi ada juga yang menyebut jimat ini berbentuk 2 belah kayu yang di dalamnya sudah 2 belah bambu, yang di dalamnya ada jimat dengan bantuan para jin dan setan. Dan jimat ini adalah peninggalan daripada Ibu Arya Damar, yang bernama kakek dari pihak ibu yang bernama Seksadana. Ya, dengan membawa jimat itu, keberanian Raden Fatah kemudian semakin meningkat dan kembali mengumpulkan rakyatnya untuk yang mau berperang. Dikisahkan untuk menyerang Majapahit kembali saat itu,
Raden Fatah mengumpulkan 300 prajurit yang ditemani oleh jimat yang dari Palembang tadi. Tetapi meskipun dari Demak hanya membawa 300 pasukan, tapi dalam perjalanan menuju Majapahit, pasukan Demak akhirnya diikuti oleh banyak rakyat, bahkan dikisahkan sampai 70.000 orang prajurit yang ikut saat itu untuk menyerbu Majapahit. Dan anehnya di tengah perjalanan dua pembawa jimat itu heran-heran. Masa dua jimat ini bisa membantu kita dalam pertempuran. Dikisahkan falam mawasulu ila qaryatin yuqalulaha ngepun wahiyya qarya shimal jatirogo min a'mali tuban. Takhalafa anhum hadzani rajulani alhamilani litta'wid lil istiraha. Dua orang pembawa jimat ini beristirahat di desa namanya Ngepun, Jatirogo. Ini Kabupaten Tuban. Faqala ahaduhuma lil akhar inni la ta'ajjabtu min hadza kaifa takunul qit'atani minal qasabi madadan wa aunan lil harbi fimal ladzi fihima. Aku heran gimana jimat ini yang cuma dua potong bambu ini bisa membantu kita dalam pertempuran. Satunya berkata tersebut. Yang satunya lain menjawab, ya biarinlah kan kita hanya diperintah. Jadi kita harus sami'na wa ata'na. Tetapi sialnya yang satu ini memaksa untuk membuka bambunya tadi yang di bawah, dan yang kedua bilang padahal sudah dilarang oleh yang kedua tetapi tetap dibuka. Setelah dibuka ternyata seperti mendengar suara gemuruh seperti suara lebah. Lalu ia yakin bahwa yang ada di dalam jimat itu telah keluar. Karena takut dengan Raden Fatah, ia tetap menetap di situ dan tidak melanjutkan pertempuran. Dan akhirnya bertemu dengan Nyai Sibeluk, yang Nyai Sibeluk itu dikisahkan menendang jerami sampai ke Bintoro itu untuk atapnya dari Masjid Demak. Akhirnya orang yang bandel ini tadi dirawat oleh Nyai Sibeluk, diamankan oleh Nyai Sibeluk, dan memang disuruh oleh Nyai Sibeluk untuk tinggal di situ dan akan diamankan dan insya Allah tidak akan dihukum oleh Raden Fatah. Dan akhirnya pasukan yang membawa jimat yang bandel tadi mau tinggal di Nyai Sibeluk karena Nyai Sibeluk menjanjikan keamanan dan keselamatannya dan tidak akan dihukum oleh para prajurit daripada kerajaan Demak. Nah, pria tersebut tinggal di desa itu sampai meninggal. Ini berarti masih ada kemungkinan makamnya sampai sekarang karena Mbah Fadl menjelaskan secara detail fa'aqama fitil qalqarya hatta mata wa huwal madfun ghorbal syari' fi maudhi'i yuqalu lahu punjul. Dia dimakamkan di barat jalan raya di tempat yang bernama Punjul. Makamnya sangat terkenal dan diziarahi sampai sekarang. Ini ada keramatnya, pejabat
nggak boleh datang ke makam tersebut karena ada Nyai Sebeluk juga dimakamkan di sana. Karena takut akan lengser kalau datang ke situ. Karena itu keramatnya Nyai Sebeluk, kata Mbak Fadl. Wa amal akhir fa innahu ba'dal istirahat, dan pembawa jimat yang lain tadi setelah istirahat yamdu fil masir hatta lahiqa bi ashabihi wa lam yazalu sairina hatta balagu maudhi'an bi qurbi Majapahit. Mereka terus melakukan perjalanan sampai dekat Majapahit, dan disitulah di tempat dekat Majapahit yang namanya Begendul itu jimat yang nomor 2 tadi dibuka, dan jimat inilah yang akhirnya mengalahkan Majapahit karena dari jimat tersebut mengeluarkan satu wabah yang bernama taun. Kalau kita baca teks ini secara rasional, berarti itu bukan jimat. Istilah zaman dulu jimat, tapi itu adalah sebenarnya bakteri atau virus yang ada di dalam bambu tersebut dan disebarkan di Majapahit, sehingga di Majapahit saat itu terjadi taun atau wabah taun di Majapahit, dan banyak sekali yang meninggal, termasuk Gajah Mada akhirnya meninggal karena sakit karena wabah taun ini. 4 panglima meninggal bahkan saat itu: Gajah Pernala, Gajah Perwana, Jaya Prawira, dan Lembu Sora. Bupati Luwanu, dan yang masih hidup Bupati Luwanu. Bupati Luwanu ini sangat sedih sekali saat itu. Washtadda khuzna Amir Luwanu ala amri biladi Majapahit. Karena banyak yang meninggal karena wabah tahun ini. Sampai-sampai karena banyak yang meninggal, terus Gajah Mada pun meninggal. Seorang penguasa wilayah di Majapahit yang bernama Betoro Katung dan Bupati Pakis akhirnya memutuskan untuk pergi ke Demak dan mendeklir untuk menyerahkan diri di bawah kekuasaan Demak dan masuk Islam. Faqala Betoro Katung dzalika huwa ra'yus shawab. Betoro Katung menyatakan kepada Bupati Pakis bahwasanya ide untuk menyerahkan atau mendeklir penyerahan diri ke Demak itu ide yang bagus. Fadhab pada hador tabaina yadai Malik Demak fakul lahu in akhi Betoro Katung Amir Ponorogo Kodistas lama laka wa dakhala fil Islam. Dan Bupati Pakis Bupati Pakis yang diutus ke Demak ini oleh Betoro Katung, hasil musyawarah Betoro Katung dan Bupati Pakis. Bupati Pakis pergi ke Demak dan menyatakan, saudaraku Betoro Katung, seorang Bupati Ponorogo, juga telah menyerah kepadamu dan siap masuk Islam. Kalau kita lihat dari konteks ini, berarti yang menyerahkan diri dari wilayah Majapahit yang tersisa saat itu ke kekuasaan Demak adalah Ponorogo. Dan kalau kita sambungkan dengan manuskrip-manuskrip yang ada di Pondok Pesantren Tegal Sari, itu seakan-akan diskusi-diskusi keagamaan itu sangat pesat berkembang di Tegal Sari, Ponorogo.
Apa karena cikal bakalnya ini karena masuknya Islam Bupati Ponorogo yang bernama Betoro Katung ini. Karena di abad 18 itu seakan-akan Tegal Sari adalah pusatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah banyak yang meninggal dari rakyat Majapahit dan pasukan Majapahit, termasuk Gajah Mada juga meninggal. Akhirnya Gajah Wulung saat itu yang masih hidup, setelah mengecek semua ini banyak yang meninggal, beliau sampaikan kepada Prabu Brawijaya. Wadakhola ala Brawijaya faqala lahur Rasul inna gajah mada wa gajah wilakot mata wa aryaba fi hadhihi sa'amarid falam yahdur baina yadaika illa gajah wulung wa ha huwa dha hadirin biyatika faqala al malik Brawijaya li gajah wulung innal muslimina ja'u liko likotalana liyaktulana wahumul an nazalu khorijal Madinah fadhab anta wa pecat tunda wa citra suma wa ma'a wa ma'akum minal junudi likota lahum qalu sam'an wa ta'atan. Akhirnya diutus ini Gajah Wulung untuk pergi kembali bernemui pasukan muslim di luar kota Majapahit, tetapi malah Gajah Wulung ini jatuh dari kudanya. Singkat kata, karena kekalahan-kekalahan akibat pandemi tadi, taun tadi, yang dibawa oleh yang disebut sebagai jimat dari Palembang, akhirnya Prabu Brawijaya ini kabur dari keraton dan meninggalkan banyak permaisurinya, termasuk Martaningrum. Martaningrum, inni kharijan minal bait firaran min haulail a'da wa talaban lissalama fahallaka an takhruji ma'i qalat amkatha fil bait wala akhruj ma'aka qala in kunta kadzalika qala in kunta kadzalika fa ana akhruj bi nafsi in kunti kadzalika fa ana akhruj bi nafsi fa kharaja minal baiti faron walam yazal sa'iran hatta wasala ila qarya yuqalu laha Cengkal Sewu Waktalata bil Akarin. Dikisahkan di sini Prabu Brawijaya mengajak permaisurinya yang bernama Martaningrum tetapi nggak mau. Akhirnya Prabu Brawijaya kabur dari istana dan sampai di satu tempat yang bernama Cengkal Sewu dan di sini Prabu Brawijaya membaur bersama para petani. Dan dikisahkan kembali bahwasanya Martaningrum itu ditinggal Prabu Brawijaya bersama 40 selir yang lain. Berarti bisa kita simpulkan jumlah selir Prabu Brawijaya ini ada 40 plus permaisuri satu. Berarti punya istri 41 Prabu Brawijaya ini. Akhirnya masuklah pasukan Demak ke keratonnya Majapahit, ke istana kerajaan Majapahit. Dan Martaningrum bersama 40 selirnya menyerahkan diri dan dikisahkan qalu hani'an laka bidukhuli fil Islam walillahil hamd, menyatakan diri masuk Islam. Setelah itu Raden Husain yang menjadi patih Raden Husain yang tadinya saudaranya Raden Fatah karena beliau tidak ikut meninggal dalam wabah yang dikirimkan jimat dari Palembang tadi. Raden Husain sangat sedih dan akhirnya bertobat
dan kembali ke jalan yang benar dan diampuni oleh Raden Fatah. Tapi ada yang menarik ini. Tsumma inna amir hajj qala li ru'asa'il muslimin qarabu darul mamlakah li Brawijaya wa makana fi majapahit minal abniya wa khudu minha ma khaffu hamlihi wa kathurat qimatu thumma akhriju minha ila demak fafa'alu dalika. Salah satu catatan yang penting untuk kita perhatikan di sini, seorang pimpinan pasukan Demak memerintahkan yang untuk merobohkan istana Majapahit. Itu namanya Amir Haji. Dia memerintahkan untuk khorobu darul mamlakah li Brawijaya wa makana fi Majapahit. Semua disuruh menghancurkan. Yang ada di Majapahit oleh Amir Haji semua disuruh menghancurkan. Wa khudu minha ma khaffu hamlihi wa kathurat qimatu, dan hanya dibawa beberapa hal-hal yang ringan untuk dibawa tetapi nilainya besar. Nah, dari sini kita bisa telaah lebih jauh apa karena dihancurkan oleh pasukan Demak ini sehingga warisan-warisan peninggalan Majapahit ini lama sekali untuk ditemukan sampai detik ini. Bahkan di Trowulan itu tinggal beberapa puing-puing dari bangunan Istana Majapahit. Apa puing-puing tersebut rusak karena benturan alam atau rusak karena dihancurkan oleh pasukan Demak ini? Sebagai ahli sejarah atau pihak-pihak yang konsen dalam diskusi sejarah, penting untuk meneliti hal ini. Singkat kata, pada akhirnya Mbah Fadl menjelaskan bahwasanya Raden Fatah menang atas Majapahit dan diakhiri kemenangan tersebut dengan wabah taun yang menimpa Majapahit akibat dari jimat tadi. Dan Raden Fatah memimpin kerajaan Demak dengan adil dan baik. Tahtaya di Amiril Mukminin Raden Fatah iman fihi bil amri fi umuril muslimin bil adli wal ihsan. Raden Fatah memimpin kerajaan Demak dengan adil dan baik. Kemudian di bagian selanjutnya Mbah Fadl menutup wa bihada intahat al-qissah walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhana man la inqada'a limalikihi wala intiha'a li sultanihi wa qahrahu wa fidzalika ibratun lil mu'tabirin wa hidayatan lil mustabsirin idh kanal muslimuna fi awwali amrihim izzatun karamaun tsumma saru ba'da dzalika du'afa. Di bagian penutup ini Mbah Fadl, kisah ini bisa menjadi ibroh yang diambil untuk orang-orang yang mencari ibroh dan bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang cerdas. Dan Mbah Fadl juga mengutip di sini bahwasanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim wallahul musta'an wa 'alallahi tawakkalna wa nas'alullaha ay yatar'a anna dallana wa yarji'ana ila dinina bitaufiqihi wa minhu wujudihi wa karamihi amin. Bahwasanya tidak ada kekuatan yang paling kuat di sekeliling kita kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Allah lah kita harus bertawakal dan meminta pertolongan. Demikian kita telah sampai pada penutup dan dari kitab karya Mbah Fadl
ahlal musamarah fi hikayatil awliyail asyroh. Mudah-mudahan apa yang kita kaji atau yang kita baca pada Ramadan kali ini tentang kitab yang ditulis oleh ulama Nusantara dari Senori Tuban ini bisa menjadi pemantik kita untuk menyelam lebih dalam tentang kajian-kajian sejarah yang ada di Pulau Jawa pada khususnya atau kepulauan-kepulauan Nusantara yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.